Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TKJ. Hari ini kita akan belajar bareng tentang topologi jaringan komputer. Nah, topologi jaringan itu ibarat peta atau bentuk susunan dari sebuah jaringan komputer. Dengan memahami topologi ini, kita bisa tahu bagaimana komputer saling terhubung, data mengalir, dan masalah bisa ditelusuri dengan cepat. Yuk kita mulai dengan semangat belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi. Oke, jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian topologi jaringan komputer, menyebutkan jenis topologi jaringan komputer, menganalisis kelebihan dan kekurangan tiap topologi, lalu menentukan topologi yang tepat untuk kebutuhan tertentu, dan menggambarkan diagram sederhana topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara atau pola bagaimana komputer dan perangkat lain terhubung dalam suatu jaringan. Topologi menentukan jalur komunikasi antar perangkat seperti komputer, printer, atau server. Bayangkan kalian punya 4 komputer di lab sekolah. Kalau semuanya dihubungkan melalui satu titik pusat seperti switch, maka itu disebut topologi start. Nah, contohnya seperti ini. Sejarah topologi jaringan dimulai seiring berkembangnya kebutuhan untuk menghubungkan komputer agar dapat saling bertukar data. Sejak awal kemunculannya, berbagai jenis topologi jaringan dikembangkan untuk menyesuaikan dengan keterbatasan teknologi dan kebutuhan pengguna. Sekarang kita bahas jenis topologi jaringan. Ada 5 bentuk yang umum. Ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree. Nah, pada topologi pertama yang banyak digunakan adalah topologi bus. Pada masa awal jaringan komputer, topologi ini dipilih karena strukturnya sederhana dan biaya pemasangannya relatif mudah. Semua perangkat terhubung pada satu kabel utama. Namun, jika kabel utama mengalami gangguan, seluruh jaringan akan berhenti, sehingga topologi ini mulai ditinggalkan. Seiring perkembangan teknologi, muncul topologi start. Topologi ini menggunakan perangkat pusat seperti hub atau switch untuk menghubungkan semua komputer. Keunggulannya adalah mudah dikelola dan lebih stabil. Jika satu kabel mengalami kerusakan, maka perangkat lain tetap dapat berfungsi. Karena kelebihannya, topologi start menjadi yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Nah, untuk selanjutnya dikembangkan topologi ring, di mana komputer dihubungkan membentuk lingkaran. Data dikirim secara berurutan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Topologi ini sempat populer karena aliran datanya teratur. Namun memiliki kelemahan, yaitu dapat mengalami kerusakan pada satu titik yang dapat mengganggu seluruh jaringan. Nah, untuk selanjutnya, pada jaringan yang membutuhkan keandalan tinggi, diperkenalkan topologi mesh. Dalam topologi ini, setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lain. Hal ini membuat jaringan sangat stabil dan aman, tetapi biaya pemasangan dan perawatannya cukup mahal. Dan untuk yang terakhir ini, berkembang topologi tree, yang merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi ini dirancang untuk jaringan yang berskala besar dengan struktur vertikal, seperti di sekolah atau perusahaan besar, sehingga memudahkan pengelolaan jaringan. Perkembangan berbagai teknologi jaringan ini menunjukkan bagaimana teknologi terus beradaptasi untuk menciptakan sistem komunikasi yang lebih efisien dan andal. Dalam memilih topologi, kita perlu menyesuaikan dengan kebutuhan. Untuk jaringan kecil, topologi star cocok. Sedangkan untuk jaringan besar dengan kebutuhan stabilitas tinggi, mesh bisa jadi pilihan meski biayanya tinggi. Tabel ini merupakan
kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi. Sebagai kesimpulannya, topologi jaringan merupakan susunan atau cara perangkat komputer saling terhubung dalam sebuah jaringan. Jadi, dalam pemilihan topologi yang tepat sangat berpengaruh terhadap kinerja, efisiensi, dan keandalan jaringan. Nah, jadi setiap jenis topologi memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama ada topologi bus. Topologi ini sangat sederhana dan hemat biaya, namun memiliki kekurangan seperti kurang stabil dalam jaringannya. Yang kedua ada topologi star. Yang ini mudah dikelola dan paling banyak digunakan. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring ini memiliki alur data yang teratur, tetapi sensitif terhadap gangguan. Yang keempat, topologi mesh. Topologi ini menawarkan keandalan tinggi, namun membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan yang terakhir, topologi tree sangat cocok untuk jaringan yang berskala besar dan terstruktur. Oleh karena itu, sebelum membangun jaringan, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan, skala jaringan, serta anggaran yang tersedia. Dengan pemilihan topologi yang tepat, jaringan dapat berjalan dengan lebih optimal, stabil, dan efisien.